Baiklah, ini adalah contoh masalah persamaan panas. Berikut ini adalah contoh masalah persamaan panas yang tidak langsung, juga termasuk contoh masalah Cauchy atau nilai awal pada persamaan panas. Nah, aliran panas pada sebuah lempeng dengan ketebalan L. Ini dia adalah lempeng dengan ketebalan R. Analisa aliran panas selalu meninjau kondisi di koordinat awal dan akhir. Pada contoh ini, karena Y ini panjangnya tak hingga, maka efek kondisi akhir pada sumbu Y diabaikan, sehingga aliran panas hanya ditinjau pada sumbu X. Nah, persamaan aliran panas satu dimensi, yaitu di sini dia X sama dengan 0 dan sampai sini dia X sama dengan L, maka U dalam kurung XT. Jadi, jika kondisi awal lempeng punya steady state temperatur, maka del kuadrat U0 sama dengan 0, maka di kuadrat U0 per dx kuadrat sama dengan 0. U0 sama dengan AX tambah B. Maka saat X sama dengan 0, maka kita misalkan U0 sama dengan 0. Saat XL X sama dengan L, maka kita misalkan U0 nya itu adalah 100. Maka hubungan linear Y2 dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X2 dikurang X1. Y2 nya 100, Y1 nya 0, maka 100 kurang 0 sama dengan M dalam kurung L dikurang 0. 100 dikurang 0, maka jawabannya 100 sama dengan ML, karena di sini kan 0. Maka M sama dengan 100 per L. Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Maka 0 U0 dikurang 0 sama dengan 100 per L dalam kurung X sama X kurang 0. Maka U0 sama dengan 100 per LX. Saat aliran panas mulai diperhitungkan mulai dari T sama dengan 0, maka ditetapkan syarat batas, yaitu U sama dengan 0 saat X sama dengan 0 saat X sama dengan L. Jadi solusi dari persamaan pertama yaitu del kuadrat F tambah K kuadrat F sama dengan 0. D kuadrat F sama dengan D kuadrat F per dx kuadrat ditambah X kuadrat F sama dengan 0. Maka solusinya adalah Fx sama dengan A sinus Kx tambah B kosinus Kx. Ini adalah persamaan kelima. Dengan mensubstitusikan syarat batas jika U sama dengan 0 saat T X sama dengan 0, maka U sama dengan Fx T dalam kurung T sama dengan 0, maka F dalam kurung 0 T dalam kurung T, maka F dalam kurung 0 sama dengan 0, sehingga persamaan 5 menjadi F sama dengan A sin Kx ditambah B kosinus Kx. 0 sama dengan A sin 0 tambah B cos 0. 0 sama dengan 0 tambah B, maka dia menjadi B sama dengan 0. F sama dengan A sin Kx akan menjadi persamaan 6. Nah, langsung saja ke sini. Jika U sama dengan 0 saat X sama dengan L, maka U sama dengan Fx di Fx tambah F dalam kurung X T dalam kurung T sama dengan 0, maka F dalam kurung L T dalam kurung T, maka Fl sama dengan 0, sehingga persamaan menjadi F sama dengan A sinus Kx, 0 sama dengan A sin KL. O sama dengan sinus KL, sin NP sama dengan sin KL, K sama dengan NP per L.
KF sama dengan A sin NP per L adalah persamaan ke-7. Nah, langsung aja ke U dalam kurung XT sama dengan Fx T besar dalam kurung T kecil. U sama dengan A sin NP per L X E pangkat ke kuadrat alfa kuadrat T. U sama dengan A sin NV per L X E pangkat E NR per L pangkat 2. U sama dengan A sinus NP per L X E pangkat NP per L pangkat 2 alfa pangkat 2 T. U sama dengan A sin NP per L X E pangkat 1 pangkat min NP alfa per L pangkat 2 T ini adalah termasuk persamaan 8. Nah, langsung aja. Agar semua nilai N mungkin untuk digunakan, maka persamaan 8 ditulis U sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga BNE pangkat N P alpha per L pangkat 2 T sin NP per L X itu adalah termasuk persamaan 9. Jika saat T sama dengan 0, U sama dengan U, 0 sama dengan 100 per LX sesuai pada persamaan keempat, maka persamaan 9 menjadi 100 per LX sama dengan sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga BNE pangkat min 0 sin N P per LX. 100 per LX sama dengan sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga Bn sin N P per Lx. Ini adalah termasuk persamaan ke-10. Dari persamaan 10, koefisien Bn bisa dicari dengan deret Fourier. Ingat ya teman-teman, Fx sama dengan sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga Bn sinus N P per Lx. Maka Bn sama dengan 2 per L integral L0 F dalam kurung X sin NP per L X dx. Sehingga Bn sama dengan 2 per L integral 1 2 100 per L X sin NP per L X dx sama dengan 200 per L kuadrat integral L0 X sin NP per L X dx. Maka kita misalkan U sama dengan X, du sama dengan dx, dv sama dengan sin NP per L X dx, v sama dengan min 1 per in per NP cos NP per L. Maka 200 per L2 200 per L kuadrat min XL dikurang NP cos NP per L X dikurang integral L per NP cosinus NP per L X dx. 200 per L kuadrat dikurang XL dikurang per NP cos sinus NP per LX ditambah L kuadrat per N kuadrat P kuadrat sinus NP per LX integral L0. 200 per L kuadrat dalam kurung min L kuadrat per NP cosinus NP ditambah L kuadrat per N kuadrat P kuadrat sin NP dikurang 0. Maka 200 per L kuadrat min L kuadrat per NP cosinus NP tambah 0 sama dengan min 200 per NP cosinus NP sama dengan 200 per NP min 1 pangkat N min 1
Sehingga persamaan 9 menjadi U sama dengan sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga BNE pangkat NP alpha per L kuadrat T sin NP per LX. Maka U sama dengan sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga 200 per NP min 1 pangkat N kurang 1 E pangkat min NP alpha per L kuadrat T sin NP per L X. U sama dengan 200 per Pi sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga min 1 pangkat N dikurang 1 per N E pangkat min NP alpha per L pangkat 2 T sin NP per L X. Saat T sama dengan 0, X sama dengan 0, dan L sama dengan 2 cm. Ini maksudnya 0 cm, ini juga 0 cm teman-teman. Maka U sama dengan 200 per Pi sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga min 1 pangkat N kurang 1 per N E pangkat min 0 sin 0. Maka jawabannya itu adalah 0. Ini adalah syarat batas yang kita tentukan tadi ya teman-teman. Terima kasih semuanya.